2 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai dengan 36. Beginilah firman Tuhan. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab. Bunyinya, sekarang segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagi pula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata, maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu. Lalu dudukkanlah dia di atas tahta ayahnya. Kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu. Tetapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya. Bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Sebab itu kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh, mengirim pesan kepada Yehu. Bunyinya, kami ini hamba-hambamu, dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seseorang menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu. Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka. Bunyinya, jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Yisrael. Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang, dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Yisrael. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya, telah dibawa orang kepala anak, telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu. Berkatalah Yehu, susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia, lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini, siapakah yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia, hambanya. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Yisrael, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya, dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria, di jalan dekat Bet-Eket, perkampungan para gembala. Bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia, Raja Yehuda. Lalu ia berkata, siapakah kamu ini? Jawab mereka, kami adalah sanak saudara Ahazia, dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri. Berkatalah Yehu, tangkaplah mereka hidup-hidup. Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet-Eket, 42 orang. Dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Setelah pergi dari sana,
Bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, "Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau?" Jawab Yonadab, "Ya, jika ya, berilah tanganmu." Maka diberinyalah tangannya. Lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, "Marilah bersama-sama aku, supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan." Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat, lalu berkata kepada mereka, "Adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya, dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir. Sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup." Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu, supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Selanjutnya Yehu berkata, "Tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal." Lalu mereka memaklumkannya. Yehu mengirim orang ke seluruh Israel. Maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal. Tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian, "Keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal." Maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, "Periksalah dan lihatlah, supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal." Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, "Siapa yang membiarkan lolos seseorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawalah ganti nyawa orang itu." Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, "Masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos." Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu, lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal, dan membuatnya menjadi jamban. Begitulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu,
oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan, Allah Israel, dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel, di sebelah timur sungai Yordan, dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, dan orang Manasye, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan. Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahas, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 18. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dalam kekuasaan Allah, dengan penggunaan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebab orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami miliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan adalah
Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari buat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan ya, dan membuang semua noda-noda kekafiran, saudara ya. Saudara, paling gak enak kalau dibilang kamu kafir gitu, saudara ya. Gile, saudara ya. Orang-orang ini memang jeli yang suka bilang kafir, kafir, saudara ya. Nah, kalau yang bilang kafir ini ya biasanya orang-orang yang IQ-nya di bawah 70 itu ya, saudara ya. Yang suka bilang kamu kafir, ya biar pasti kamu cek ya taruhan, saudara. Pasti IQ-nya di bawah 70 itu, saudara, orang yang ini. Ya, saudara, karena orang-orang yang IQ-nya di atas 70, apalagi udah 120, biasanya nggak suka ngafir-ngafirin orang ya. Orang-orang ini biasanya lebih punya nalar, lebih punya empati. Kamu masih suka gitu nggak kafar kafir gitu, saudara? Saudara, Tuhan Yesus itu selalu ini ya, ketika ada orang-orang pakai jelata ya, yang hidupnya tidak baik, yang hidupnya tidak jujur, yang hidupnya menyedihkan, yang hidupnya mungkin prostitusi, atau dia harus tipu sana tipu sini, curi sana curi sini. Tuhan Yesus itu kasihan, saudara ya. Saudara, saya pernah miskin, saya pernah balik saya waktu kecil miskin ya. Saudara, namanya orang miskin gimana sih, saudara? Dia melihat ya tiap hari, apalagi kalau miskin udah kelamaan ya, miskinnya sampai 10-20 tahun. Dia kepengen itu nggak kelakon, gimana sih, saudara? Rasanya orang kepengen itu nggak kelakon. Ya harus menguasai hawa nafsunya. Iya, bagaimana cara menguasai hawa nafsu? Ya, sekarang kamu bilang menguasai hawa nafsu, dia sendiri bingung hawa nafsu apa. Masa cuman kepengen punya handphone bekas ya dibilang hawa nafsu, saudara? Pengen punya handphone bekas masa dibilang hawa nafsu, saudara? Iya, memang hawa nafsu, tapi kamu masa tega ngomong itu hawa nafsu sementara kamu pakai iPhone 16. Iya kan, kamu terus ngomong itu dia punya hawa nafsu, kamu pakai iPhone 16 nggak punya hawa nafsu, kan lucu, saudara, gundulmu peyang kan. Ya kan, Anda pakai mobilnya Ferrari loh pendetanya, lalu kamu bilang ada pendeta yang nyuri motor, katanya itu karena hawa nafsu. Lah kamu naik Ferrari itu bukan hawa nafsu, saudara. Iya kan, nah itu sebabnya mereka kecil ya, ada pemungut cukai, ada pelacur, ada kriminal. Bukan Tuhan bukan Tuhan terus dosanya ya biar dosa, enggak. Selalu bilang apa? Kamu sembuh, kamu diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Selalu bilang kan begitu, jangan berbuat dosa lagi. Bukan berarti kamu boleh bikin dosa, bukan ya. Nah, seringkali jangan disalahartikan. Saya tidak suka menghakimi orang-orang yang ada dalam komunitas kita, saudara ya. Tidak suka, tapi jangan nantang, saudara. Ya, jangan nantang. Jangan kamu mempertontonkan seakan-akan karena kita tidak menghakimi, oh kalau gitu boleh dong kita cabul-cabulan begitu. Nggak boleh, jangan nantang. Ketika kita tidak menghakimi, bukan berarti kita terus membiarkan kalau kamu bikin cabul, kalau kamu mau korupsi, kalau kamu mau jahat, kalau kamu mau kurang ajar. Ya bukan, saudara. Tetapi kita mengerti mengapa ada motif-motif itu di dalam itu, mengapa kamu masih ada. Sini ya, saya sering kali ngelihat ya, kita ada jemaat ya di Den Haag ini ya, ada yang
suka utang terus ya, padahal dengarkan firman Tuhan tiap minggu, tapi orang suka utang lagi. Ya, saya sih memahami ya, saya tidak menghakimi dia. Ada sesuatu pergumulan dalam hidupnya, dia nggak selesai. Kenapa masih utang ya, utang kecil saudara kan, utang di mana-mana, utang sama siapa aja dia ketemu utang. Padahal firman Tuhan jelas sekali. Tapi saya mengerti kenapa orang ini selalu utang lagi nggak kelar. Ya dia menggali masalahnya sendiri ya. Ada orang yang cabul ya, kumpul bisa sana lagi, kumpul lagi bisa sana, kumpul lagi. Ada orang juga yang seperti itu. Ya saya sih memaklumi, tetapi bukan berarti terus dia boleh nantangin saya terus dia mau sembarangan ya, khotbah kumpul kebo, khotbah seks bebas gitu ya, nggak boleh, nggak bisa saudara. Seringkali ketika kita menyingkirkan ya, supaya kita hidup kudus ya, maka kita menyingkirkan orang lain. Nah, banyak orang salah sangka saudara ya, ketika kita berkata ya, oh saya tidak akan menghakimi, bukan berarti kamu boleh hidup suka-suka kamu dan hidup dalam ketidakkudusan. Tetapi di satu pihak ketika kita sedang mendisiplin, bukan berarti kita juga membenci kamu. Ya, ketika saya berkata tidak, nggak bisa, bukan berarti kita benci. Ya kan, ada beberapa orang saya tegur saudara yang suka pinjam utang-utang, yang suka minta-minta, tegur saudara ya. Bukan berarti saya benci orangnya. Ya, tetapi saya kasih tahu, kamu caramu begitu kamu salah, nanti tambah dalam. Tetapi orang yang ditegur ini kan terus merasa tertolak ya, saya dihakimi, saya ini difitnah. Udah, saya nggak ngapain saya fitnah kamu, saya terang-terangan ngomong ke kamu kok. Oh fitnah, saya terang-terangan ngomong ke kamu kok. Ya kalau fitnah saya ngomong di belakang kamu, saya ngomong di depan kamu terang-terangan kok. Ketika kita bilang stop, jangan dulu ya, kamu berhenti dulu. Bukan berarti menolak orangnya, kamu gak usah pergi dari sini aja, nggak apa-apa saudara ya. Tetap aja gabung. Anda yang ikut kelas evangelis, tetap aja ikut kelas evangelis. Anda yang ikut kelas-kelas kita yang lain, tetap aja nggak apa-apa. Ya, tetapi ada saatnya saya akan potong beneran ketika memang nggak bisa diomongin. Ya malah nantang. Ya, kita cut beneran saudara, kan menantang. Ya, menantang lagi ya. Nggak bener ya. Ketika kita cut kamu, bukan berarti kita mengusir kamu. Ya, atau ketika kamu berhenti pelayanan dengan keinginanmu sendiri, bukan berarti kamu harus keluar dari komunitas, bukan. Apalagi kalau di situ tidak ada kesalahan, tidak ada, hanya mungkin capek, kayak Om Dika ini kan capek kemarin ya, stop dulu aku baru ganti kerjaan, ngerintis kafe setengah mati, bangun tidur yang nggak teratur, ya kan. Nah, setelah selesai semuanya, aku mau aktif lagi sekarang. Itu cerita yang berbeda, saudara. Bukan berarti ketika kamu mundur dari pelayanan, bukan berarti kamu dipotong dari pelayanan ini. Atau ketika kamu akhirnya nggak bisa bangun pagi lagi, ya kan, ya, Pak Harto nih, tetap kontak. Kalau siang kita masih sering teleponan, masih sering ngobrol-ngobrol ya dengan beberapa lain, karena kesibukan, ya, karena jam biologis yang berubah. Bukan berarti terus kita benci, bukan berarti terus kita putus hubungan, bukan berarti terus kamu minggir dari sini, kamu bukan anggota kita, bukan saudara ya. Banyak orang suka salah memahami hubungan-hubungan di dalam komunitas. Lalu ada orang-orang yang sengaja berbuat dosa, ya kita tegur, bukan berarti kita ngusir, tak dari pelayanan, jangan jadi pengurus dulu ya. Bukan berarti kita ngusir, ya kamu tetap aja di sini, nggak apa-apa, nggak ada masalah, iya kan? Tuhan Yesus aja nggak pernah ngusir, kok kita ngusir. Kecuali kamu merapat ke Islam lalu kamu nyerang saya ya, waduh ya, kita dengan amat sangat jelas tegas gitu ya. Mana Amin Wijaya masuk ke orang Islam, itu kita tegas, sorry kamu bukan teman kita lagi. Tetapi selama Anda masih ada di dalam Tuhan Yesus, kamu tidak merapat ke orang Islam, ke musuh, kamu tetap bersama dengan kita, tidak melayani lagi bersama kita, tidak usah kamu terus memisahkan diri. Nah itu kita harus belajar seperti itu, belajar dewasa. Susah nggak? Wah, itu gampang, biasa saja, nggak usah dumeh, nggak usah kamu terus merasa kejam-kejam atau merasa
nanti kamu ndak enak sungkan, nggak usah, biasa saja, ya kan? Orang datang dan pergi, melayani, berhenti, capek, nggak cocok, itu biasa. Nggak usah terus Anda terus mutus hubungan atau enggak, ya kan? Orang itu sekarang aneh ya, nggak pelayanan nih, kelihatannya semua baik-baik kan, ketemu sebulan sekali kadang-kadang. Begitu Anda berinteraksi dalam meeting seminggu 2 kali 3 kali, oh tegang, sudah gesekan banyak. Apalagi Anda kemudian sama-sama pinter, waduh, kalau sama-sama pinter itu biasanya gesekannya yang nggak perlu, ya. Jadi bedakan, ya, Anda harus membedakan mana kita membersihkan komunitas kita dari kecemaran. Bukan berarti orangnya minggir, bukan, tapi perilaku itu yang kita tolak, jangan. Dan jangan dipertontonkan di muka umum. Makanya kita stop, jangan jadi pengurus dulu. Tetapi bukan berarti Anda kita usir. Bisa nggak begitu? Susah ya, karena gengsi kita terlalu besar sehingga rasanya susah. Padahal gampang, nggak gampang banget, gampang, nggak susah. Cuma gengsi kita, kalau aku udah jadi pelayan, aku udah bisa disertai sekalian, ya kan? Sama halnya juga ya saudara ya, ada orang-orang keluarga, misalnya keluarga nih, ada keluarga kita gesekkan, apa terus kita, udah kamu jangan di sini lagi, pergi aja, ya kan? Enggak kan? Keluarga kan kalau namanya habis bertengkar ya baik lagi, habis bertengkar baik lagi, bertengkar lagi ya baik lagi. Gak usah sungkan, gak usah gengsi. Siapa di sini kalau habis bertengkar terus Anda mutungnya 1 bulan nggak omongan, 2 bulan, aduh, itu ada yang salah dengan jiwa Anda loh saudara. Ya aku mau orangnya begitu, iya berarti Anda sakit jiwa itu. Anda bertengkar terus diem-diemannya bisa 3 bulan, setahun, nanti nunggu ada insiden apa baru Anda bisa ngomong-ngomong lagi. Waduh, itu Anda orang yang menderita sekali ya, anak-anak seperti ini ya. Tapi saya dulu juga begitu ya, kalau habis bertengkar sama mami saya nggak ngomongnya 3 bulan. Nanti surat-suratan, ya saling nulis surat gitu ya. Nanti padahal mami saya ada di situ, di rumah itu, papi saya di rumah situ. Tapi ngomongnya nulis surat kalau malam. Ya. Jadi ya udah aneh ya saudara ya, ngomong tulis surat-suratan begitu. Kamu tinggal ngomong saja enak. Tapi kalau ngomong terus bertengkar, ke surat-suratan nanti salah, nggak mudeng maksudnya apa, minta dibelikan rokok, minta dibelikan sabun, minta dibelikan apa namanya macam-macam, ngeset. Ada gengsi, kalau bertengkar gengsi, habis bertengkar gengsi, jangan saudara. Biasa kan habis bertengkar ya sudah bertengkar saja, jangan gengsi. Suami istri habis bertengkar ya tetap hubungan seksual, jangan terus habis bertengkar udah mutung-mutungan, oh jangan. Anda kakak beradik habis bertengkar, ya ngobrol lagi, saling tolong menolong lagi. Bertengkar kan saat itu saja, ya sudah. Kalau memang tadi ada ngomong yang nyelekit, Anda saat itu cepetan minta maaf. Sama ya, dalam komunitas juga sama ya. Dalam komunitas juga sama. Nanti Anda, kalau Anda terbiasa latihan seperti itu, nanti kamu tiba-tiba hidupnya sehat. Tiba-tiba hidupnya sehat, ya. Dan Anda harus praktek, nyoba, ya, nyoba. Nanti konflik, coba, tapi jangan cari konflik. Cuman kalau jadi pengurus kan sering konflik tuh, nggak apa-apa, biasa saja. Pokoknya Anda tahu ketika berkonflik, ya sekeras apapun, Anda jangan berpikir bahwa kita ini mau musuhan. Jangan. Apapun konflik itu, Anda tetap harus dalam keadaan waras, saudara. Harus dalam keadaan, dia saudaraku, dia tidak bermaksud mencelakai aku. Aku juga tidak bermusuh, tidak benci kepada dia. Ya kalau konflik ya konflik saja, ngobrol. Masalah lain, udah coba disapa kalau habis konflik ya, habis debat yang nggak perlu ya. Sorry ya, aku tadi keceplosan ngomong, udah nggak apa-apa, udah gitu saja. Mungkin ada didiamkan, ya jangan didiamkan, belajar. Mulai dari situ nanti kamu dewasa, saudara. Mengapa? Tapi ada orang-orang yang memang nggak mau ya, memutuskan untuk tidak mau, rugi sekali ya. Wah, tapi karena dia orangnya introvert Pak, memang asosial Pak, itu menurut saya rugi sekali. Karena sebetulnya karakter demi karakter dalam hidup kita, ya itu dilatih di dalam komunitas. Kamu belajar rendah hati, kamu belajar mengekspresikan cintamu, belajar jengkel, keki, sebel, tapi kamu tetap bisa mengasihi.
Anda harus bisa seperti itu. Susah ya saudara ya? Enggak. Gengsi kita yang bikin susah. Nah dari situlah kita ngerti seberapa harga diri kita mahalnya. Ya, seberapa mahal harga diri kita. Ya, tapi kan nanti salah paham tidak apa-apa saudara. Yang penting Anda sendiri. Jangan ngurusi orang lain. Jangan ngurusi orang lain. Yang penting kamu beres selalu hidupmu. Ya, tapi soalnya nanti injak kita Pak, nggak usah mikir. Kalau kamu mikir injak beneran, tapi kalau kamu nggak mikir dia nginjak juga nggak bodoh amat. Rasanya kan diinjak Pak, ya nggak bodoh amat. Kalau kamu disapa dia mau nggak syukur, nggak mau ya sudah, nggak usah dipusing. Pokoknya jangan sampai perdamaian itu kamu yang merusaknya. Selalu tawarkan perdamaian kepada semua orang. Nah, nanti hidupmu akan lebih menang. Tiap hari hidupmu akan penuh dengan kemenangan, tenang ya. Enak saudara hidup seperti itu ya. Enak saudara. Orang boleh memusuhi kita, tetapi kita dablek aja, nggak merasa dimusuhi, nggak perlu. Saya nggak suka sama saya, banyak itu saya merasa bodoh saudara. Selama dia tidak bilang salahnya saya apa, saya merasa bodoh. Soalnya dia bilang, Pak salahnya di sini Pak, bisa nggak dirubah? Oh enggak, itu masalah prinsip. Main musik misalnya kan, dalam album musik kita bikin tim musik, kalau kamu tidak bisa komitmen sebulan atau 3 kali, kamu jangan main musik tempat kita. Nanti ada pemain musik baru nggak enak sama kamu, tersandra kitanya, ya kan? Kecuali kita mainnya bagus semua dan kita mengundang. Tapi sekarang gara-gara kamu kita jadi tersandra nih. Nah itu saya nggak mau tuh yang seperti itu sudah tersandra. Kita butuh pemain yang bagus, kita butuh pemain yang profesional, ya kan? Kita butuh orang-orang, jangan nanti pas kita lagi bagus orang datang semua, nanti begitu kita lagi bikin acara nggak ada orang semua tuh. Mendingan nggak ada sama sekali. Jadi kita latihan dengan apa yang ada, ya udah kita maksimalkan. Nah, biasanya orang-orang ini terus tersinggung minggir, terus ngomong kemana-mana katanya nggak boleh ke gereja. Capek ya saudara kalau ketemu orang begitu. Nah itulah. Mulai sekarang coba kamu pikir ya, kalau idemu ditolak, jangan berpikir dirimu yang ditolak. Kalau kamu ditegur, jangan berpikir kamu ditolak. Ketika kamu dimarahi, ya, jangan berpikir bahwa kamu terus jadi benci. Ketika kamu ada berkonflik, jangan berpikir kamu mau musuhan. Nanti hidupmu tenang, hatimu baik, hatimu selalu dijaga. Kamu datang naik ke tempat kudus Tuhan, hatimu tetap murni. Tapi kalau kamu dibayang-bayangi dengan harga dirimu, kamu mudah merasa tertolak, kamu merasa marah, kamu merasa tersinggung, kamu merasa aduh sini musuh sana musuh, maka ketika kamu angkat tanganmu dalam tempat kudus, ketika kamu berdoa, hatimu penuh dengan pergumulan. Coba lakukan hal yang mudah ini ya. Ini mudah. Yang bikin susah cuma gengsi Anda saja. Coba saja saudara, nanti kamu menang tiap hari ringan hidupnya, tiap hari selalu bahagia, cheerful ya. Tuhan Yesus memberkati.